Inovasi jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh struktur bagian jantung. Berikut ini fungsi-fungsi struktur bagian jantung. Pertama, perikardium. Perikardium adalah dua lapis jaringan yang mirip kantung dan mengelilingi jantung. Perikardium ini berfungsi untuk menahan tetap di tempatnya dan membantu kerja jantung. Sejumlah kecil cairan membuat lapisan ini tetap dan terpisah sehingga tidak ada gesekan di antaranya. Kedua, serambi. Serambi atau yang disebut juga atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tubuhnya hanya sebagian ruang dan menerima darah. Bilik. Bilik atau yang biasanya disebut vertikal merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Ketiga, katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu 1. Katup tricuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kedua, katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke atrium pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik ke atau arteri yang terlebih dari tubuh. 4. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silinder dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung dianggap sebagai otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran akan terhenti sehingga terjadinya kematian. Otot jantung terdapat siklus jantung yang terdiri dari 2 fase jantung, yaitu sistol dan diastol. Sistol adalah jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari vertikal. Sedangkan diastol, otot jantung rileks yang terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Sebagai contoh, tekanan darah 120/80 mmHg menggambarkan tekanan sistolik yaitu 120, sedangkan 80 adalah tekanan diastolik. 5. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat dalam jantung, yaitu 1. Arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Di dalam arteri terdapat 2 jenis arteri koroner, yaitu A. Arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk seperti arteri left arterial descension atau LAD berfungsi untuk menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri left circulative atau LCX cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi kiri luar dan belakang jantung. B. Arteri koroner kanan bertugas untuk memasok darah menuju vertikal kanan.
atrium kanan, SA atau sinoarterial, dan AF atau arterial ventricular. Arteri koroner kanan membantu memasuk ke darah menuju sekat jantung. 2. Vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. 3. Kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Cara kerja jantung. Cara kerja jantung. 1. Serambi kanan akan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Kedua, darah dari bilik kanan dipompa ke luar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbodioksida dengan oksigen. Ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Keempat, bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Kardiovaskuler. Sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah hambatan impuls-impuls memungkinkan peraturan irama jantung. Sistem yang memodifikasi dari otot jantung yang disertai tenaga ritmik spontan dan serabut saraf tertentu, dan sistem konduksi jantung, listrik jantung yang berperan dalam pencatatan pada EKG. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AF, berkas cabang, dan serabut Purkinje. Cara kerja sistem jantung dimulai dari SA node yang membangkitkan impuls, kemudian dibawa ke AF node melalui intermodal wave. Kemudian dari AF node impuls diteruskan ke bundle of wishes, ke left dan right blood vessels, dan menyerap ke seluruh dinding vertikal melalui Purkinje fibers. Denyut jantung. Denyut nadi adalah suatu gelombang denyut jantung yang teraba pada nadi saat keluar dari jantung. Frekuensi denyut jantung dalam keadaan sehat tergantung pada cara hidup, umur, pekerjaan, makanan, dan emosi. Berikut ini tabel dari denyut jantung. Curah jantung, jumlah darah yang dipompa masuk ke dalam aorta setiap menit. Jumlah darah yang dipompa keluar setiap denyut atau volume sekejap dikali dengan frekuensi denyutan per menit pada orang istirahat jantungnya berdenyut 70 kali semenit, dan setiap denyutan memompa 70 mili darah sehingga curah jantungnya 70 kali 70 mili sekitar 5 liter. Sewaktu bergerak olahraga, kecepatan denyut jantung dapat sampai 150 setiap menit, dan volume berdenyut pada lebih dari 50 mili, yang membuat daya pompa jantung mencapai literan setiap menit. Curah jantung diperoleh oleh frekuensi denyut jantung, tekanan darah, dan kecepatan kembalinya darah ke jantung. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah. 1. Kecepatan alir yang melalui sirkulasi, yang tergantung pada volume darah yang beredar dan curah jantung. 2. Tekanan yang diberikan pada peredaran darah, yang tergantung pada viskositas darah dan sifat pembuluh darah.